PPG, pendidikan profesi guru, sebaiknya jalan terus atau dihentikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Sekarang ini sedang ramai tentang PPG, pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru adalah syarat sebagai guru yang profesional. Sehingga selepas pendidikan S1, pendidikan yang dijalani selama 4 tahun, jika seseorang ingin menjadi guru, dia harus mengikuti pendidikan profesi guru. Pertanyaannya, apakah pendidikan profesi guru itu cukup efektif atau justru menambah waktu dan tidak memberikan kontribusi apa-apa. PPG pada awalnya dirancang untuk membentuk, mewujudkan, merealisasikan seorang guru yang profesional. Guru profesional itu tentu dia mampu mengintegrasikan apa yang diperoleh di bangku kuliah, kemudian mampu menerapkan dengan sungguh-sungguh integrasi itu ke dalam bentuk kenyataan menjadi guru yang sebenarnya. Jadi PPG itu ibarat pendidikan dokter, dia adalah pendidikan profesi dokter. Pendidikan profesi dokter kita tahu betul-betul sangat ketat, berada di rumah sakit, terus mengikuti dokter yang sudah profesi dan mencatat semua permasalahannya, lalu didiskusikan, diketik menjadi makalah, kemudian observasi ke pasien, diskusi lagi, begitu seterusnya. Nah, PPG tentu kalau disebandingkan, ditarik dari garis pendidikan dokter karena profesi atau pendidikan advokat, tentu perlu pembenahan jika ingin jalan terus. Jadi PPG itu seharusnya juga diasramakan, disatukan di satu tempat, kemudian betul-betul mengidentifikasi problematika murid, problematika tujuan, problematika metode, problematika media, dan problematika evaluasi, serta problematika konteks. Nah, selama ini diskusi awal PPG yang terjadi sekarang ini sudah mengarah ke sana karena diawali dengan orientasi, lalu pendalaman materi, dan pendalaman materi ini terkait dengan mengeksplorasi masalah yang ada dalam pembelajarannya, kemudian memberikan solusi dari masalah itu, dan menentukan aksi. Pada tahap ini berjalan, tetapi berjalannya masih sebatas di belakang meja, masih sebatas apa yang pernah dilihat oleh guru karena itu dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan, itu memang dia sudah berpengalaman sehari-hari bertemu dengan siswa. Karena PPG dalam jabatan, maka diskusinya bisa di belakang meja, tetapi kalau bisa memang harus mengamati secara langsung kondisi siswa, kondisi situasi, kondisi metode, media, dan seterusnya di bawah bimbingan dosennya, di bawah bimbingan pamong yang mendampinginya. Nah, pada tahap berikutnya, setelah menentukan aksi, mereka membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Dan pada tahap ini, mereka membuat dengan bagus, tetapi kadangkala guru lupa dengan aksi yang telah tentukan, solusi yang telah diterapkan. Lalu baru PPL. Nah, problemnya adalah praktek pengalaman mengajarnya itu sama dengan PPL S1 ketika zaman dulu. Seharusnya ada perubahan, ada betul-betul konsentrasi di bidang mana dan ketat. Sehingga kalau PPG ingin jalan terus, tentu PPG harus diperbaiki. Apalagi sekarang PPG itu melibatkan PPG prajabatan. Artinya PPG yang diikuti oleh mahasiswa yang baru lulus belum pernah jadi guru. Dan ini penggemblengannya harus berbeda dengan guru yang
dalam jabatan. Nah, ke depan PPG kalau ingin jalan terus perlu diperbaiki karena memang letak pendidikan itu salah satunya terletak pada kekuatan guru. Jadi PPG jalan terus, perbaiki, perketat sistem pelaksanaannya, diperdalam, diperluas, dan tidak berubah menjadi ceramah, tetapi betul-betul dalam bentuk aksi-aksi nyata. Saya jadi teringat dengan PPG SM3T yang dimulai tahun 2012. Ketika itu mahasiswa yang ingin mengabdi di perbatasan terluar, terdepan, itu 1 tahun setelah itu ditarik, diberi tambahan PPG. Ternyata hasilnya lebih bagus. Karena memang betul-betul selama 1 tahun berada di lapangan, berada di tempat yang nyata, berada di kasus yang nyata. Lalu mengikuti PPG dan pulang dari SM3T mereka membuat buku, membuat refleksi diri yang dituangkan dalam bentuk buku dan mengikuti PPG. Hasilnya bagus, tetapi saat ini karena ketika guru dalam jabatan itu sehari-hari sudah seperti itu gaya mengajarnya, ketika PPG dilakukan akan kembali gaya seperti itu. Sehingga harus diputus gaya kebiasaan mengajar yang tidak memandaikan, mengajar yang terlalu memakan waktu lama, dan seterusnya. Nah, kalau ingin perbaikan tentu juga harus diperbaiki pola-polanya. Menurut saya PPG harus jalan terus untuk membalikkan keadaan situasi guru yang berbeda dari yang lama ke yang baru. Tetapi PPG-nya ayo kita perbaiki bersama-sama. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.